Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini tambah semangat, tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah libur panjang 2 pekan. Insya Allah kita mulai kembali dengan semangat baru, semangat thalabul ilm. Mudah-mudahan sampai kita hatam, menangi hatam. Nggak tahu yang hatam siapa duluan. Apakah Qur'annya hatam dulu atau kitanya yang hatam dulu? Ya mudah-mudahan kita semua menangi hatamnya kajian kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum masuk melanjutkan kajian, kemarin ada pertanyaan dari Bu Sofi lewat WA. Mau tak jawab lewat tapi ngetiknya barang panjang. Jadi kalau dijawab di majelis insya Allah lebih lah. Kalau ngetiknya di HP itu ya lama juga. Jadi Bu Sofi tanya di grup apakah ketika atau Bu Sofi mau disampaikan dulu lagi biar. J, monggo Bu Sofi. Yeah. Saya lupa siapa yang mengirim itu mengatakan bahwa muliakanlah istrimu maka istrimu akan memuliakanmu. Nah ini apa urutannya memang suamiku yang memuliakan baru istrinya yang memuliakan. Lalu kaitannya dengan hadis sebaik-baik kamu ada sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah ini dua hal ini apa memang yang saya tanyakan itu gini Pak Ustaz. Jadi kalau kamu nggak memuliakan saya, bagaimana saya memuliakan kamu gitu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita kalau dalam ilmu ulumul Quran itu ada amud dalalah, ada khosud dalalah. Jadi ada dalil-dalil umum dan dalil-dalil yang khusus. Atau kalau dalam bahasa hukumnya mungkin bahkan kalau nggak salah namanya lex generalis dan ada lex spesialis. Ada dalil-dalil yang sifatnya general umum, ada dalil-dalil yang sifatnya khusus. Dan Quran pun ada namanya amud dalalah wa khosud dalalah. Dalil-dalil umum dan dalil-dalil yang khusus. Dalam dalil-dalil yang umum itu biasanya equal antara suami dan istri. Jadi sepadan. Tidak ada yang harus didahulukan karena suami ya harus hormat terhadap istri, istri pun harus hormat terhadap suami. Jadi dalam kitab-kitab fikih ada haqquz zaujah 'ala zaujati, ada haqquz zaujati wa 'ala zaujah. Ada haknya istri atas suami dan ada haknya suami atas istri. Begitu juga sebaliknya. Ada kewajiban istri atas suami, ada kewajiban suami atas istri. Dan ini equal, sama. Nggak ada satu di antara suami istri itu yang lebih. Itu equal, sama. Dan banyak dalil-dalil yang amud dalalah, yang dalil umum itu yang equal. Seperti misalnya ayat yang kemarin kita kaji. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Itu dalil equal. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujuka.
Uskun tinggallah anta kamu wa zaujuka dan pasangan. Makanya bahasanya zauj, bukan zaujah. Karena apa? Makna zauj itu equal, bisa dipahami laki-laki, bisa dipahami perempuan. Artinya kesetaraan. Dalam dalil yang lain misalnya warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Di sini enggak dijelaskan gendernya. Laki-laki apa perempuan, pokoknya yang utama rukuk bareng-bareng. Artinya apa? Berjamaah. Laki-laki atau perempuan bagusnya berjamaah. Ya, jadi nanti ada spesialisnya. Misalnya perempuan bagusnya di rumah, itu spesifik. Tapi generalisnya, dalil umumnya adalah warka'u ma'ar raki'in. Jadi rukuklah bersama orang yang rukuk, yang laki-laki ya jamaah, yang perempuan jamaah. Itu bahasa Qur'annya demikian. Nah, masalah nanti kemudian Nabi itu memberikan satu dalil khusus, itu tentu ada khosois tersendiri, ada sebab kekhususan. Misalnya Nabi mau memuliakan wanita karena zaman itu keamanan nggak terjamin. Banyak kemudian kalau perempuan keluar itu bisa menjadi fitnah dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian menjadikan ilatul hukmi, ilat Nabi, kemudian Nabi memerintahkan perempuan itu untuk sholatnya di rukun. Tapi ketika ada dalil itu yang spesialis, ternyata perilaku atau sahabat Nabi pun tidak semuanya sholat di rumah yang istrinya. Nyatanya sahabat Umar itu istrinya bahkan protes ketika Umar itu melarang untuk jamaah bersama Nabi, justru protes pengennya berjamaah dengan Nabi. Artinya apa? Bahwa dalil yang memang dasar, yang umum itu sebetulnya warka'u ma'ar raki'in. Karena ini posisinya sebagai Quran. Posisinya Quran. Dan Nabi itu mengkhususkan karena ada sebab tertentu yang harus dijaga. Ini. Jadi di dalam ulumul Quran tadi ada yang dalil umum, ada yang dalil khusus. Nah, dalil umumnya antara laki-laki dan perempuan itu equal, sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kecuali dalam proporsi tugas yang memang Allah berikan. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal laki-laki itu sebagai pemimpin. Tapi bukan bermakna pemimpin itu kemudian lebih tinggi derajatnya dari yang dipimpin. Jadi sama-sama. Yang dipimpin pun punya kelebihan ketika dia itu sabar, dia itu taat. Maka ketaatan dan kesabarannya itu di mata Allah menjadi tinggi nilainya. Ketika sang pemimpin itu kemudian dia memimpin dengan baik, dengan adil, maka dia nilainya tinggi di hadapan Allah. Ketika sang pemimpin ini misalnya tidak bisa berlaku adil, mungkin di pandangan kita iya laki-laki pemimpin, tapi nilai keadilannya enggak ada, maka rendah di hadapan Allah. Kita yang dipimpin enggak taat, enggak sabar, maka menjadi rendah di hadapan Allah. Jadi nilainya bukan kepada kedudukan kita, posisi kita, tetapi bagaimana memerankan kita sebagai posisi itu dengan sebaik-baiknya. Ketika memimpin dalam hal yang baik, maka dia akan menjadi tinggi. Ketika kita yang dipimpin itu sabar, kemudian taat terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita selagi tidak maksiat, maka itu nilainya bisa menjadi tinggi. Itu juga sama dengan hubungan kita dengan pemimpin kita dalam bernegara, dari status yang paling rendah atau pemimpin yang rendah sampai pemimpin yang tertinggi, itu hubungannya sama tadi, hubungan equality, sama di hadapan hukum, sama di hadapan Allah, cuman perannya kita saja yang beda. Maka di dalam kitab-kitab fikih misalnya tadi ada hakul zauja 'ala zaujat, haknya laki-laki atas perempuan, ada haknya perempuan atas laki-laki. Itu diatur dalam syariat. Makanya tadi secara umum atau dalam
hal yang umum itu tidak ada perbedaan. Jadi kemuliaannya sama. Ya, istri punya kemuliaan di sisi tertentu, suami juga punya kemuliaan di sisi tertentu. Sehingga kalau bahasanya Mbah Gun itu enggak adigang, adigung, adiguno. Jadi enggak menang-menangan. Kadung kemudian jadi suami menang-menangan, atau karena istri mungkin istri punya peran banyak menang-menangan. Tapi saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Bahkan di dalam bahasanya Quran itu disebutkan bahwasanya kalau pasangan kita itu ada kekurangan, itu maka Allah justru sedang memberikan kelebihan bagi kita yang banyak. Jadi kalau ada pasangan hidup kita yang kurang, istri kita mungkin kurang yang kita nggak sukai, maka Allah berikan sebetulnya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Nanti insya Allah ayatnya sampai ke situ. Dan sebetulnya tadi bahwa di sisi-sisi kekurangan pasangan hidup kita itu, yaitu sebetulnya ladang amal yang banyak untuk saya kira itu. Mungkin Pak Gun mau menambahkan? Monggo Pak Gun. Terima kasih. Jadi ini kebiasaan kalau lebaran. Biasanya istri minta maaf pada suami, anak pada orang tua. Tapi kalau ini dipandang sebagai budi luhur, siapa yang memulai? Suami minta maaf pada istri karena sering dalam memberikan nafkah kurang, tinjilit-tinjilit, pelit dan sebagainya. Pejabat mestinya minta maaf pada rakyat, bukan rakyat minta maaf pada pejabat. Itu terbalik. Maka ketika saya diundang oleh calon wali kota yang sudah jadi itu, yaitu 2 kali ada open house, kok kayak pejabat, saya tidak datang 2 kali. Apa perlunya itu? Sehingga akhirnya saya tidak datang. Nah, jadi saya kira saya setuju Islam itu bagus, demokratis dan equal, memandang sama, tidak ada perbedaan. Tapi siapa yang mendahului itulah yang budi luhur, yang mulia itu. Jadi kalau di hadapan Allah itu kita merasa hina, di hadapan Allah yang Maha Mulia akan dimuliakan. Kita merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Pintar, maka kita akan dipintarkan oleh Allah. Tapi kalau kita sombong sekali, maka akhirnya Allah tidak suka, karena sombong itu baju kebesaran Allah dan kita tidak boleh pinjam apalagi memakai. Nah, oleh karena jangan coba-coba kita mengaku bahwa aku pinter, aku hebat, adigang-adigan, justru nanti dibelesek Allah, direndahkan Allah. Matur nuwun. Matur suwun Mbah Gun, tambahannya luar biasa.